Masyarakat Indonesia saat ini sangat kritis terhadap segala sesuatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Namun, jika informasi tersebut adalah hoax, maka perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak berujung pada konflik. Bagaimana masyarakat seharusnya bertindak untuk melawan hoax pasca Pilpres? Kita akan berbincang dengan Direktur Pemeriksa Fakta Mafindo, Ari Wibowo Sasmito, melalui sambungan Skype. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam, Mbak. Mas Ari, ini pemilu usai, kenapa tapi kemudian hoax makin merajalela dan juga memprihatinkan? Iya, memang pemilu usai itu bukan berarti lalu hal-hal yang berkaitan dengan politik selesai juga, karena hoax itu kan ada beberapa tema ya, ada kesehatan, ada yang berhubungan dengan fenomena alam, misalnya ada yang dibilang prediksi gempa dan macam-macam, dan tentu saja yang paling banyak didistribusikan diedarkan itu hoax yang bertema berhubungan dengan politik, karena hoax yang bertema dengan politik itu sesuatu yang paling laku. Kenapa paling laku? Ya karena masyarakat kita paling hobi, paling renyah kalau membicarakan, saling berkomunikasi, termasuk saling berargumen gitu ya, tentang hal-hal temanya politik. Jadi kalau berdasarkan pola-pola yang sudah lalu, walaupun acara politiknya sudah selesai, bantah-bantahannya ya itu memang tidak pernah selesai, karena ya cukup sulit ya mengatur netizen, warganet begitu ya, namanya media sosial, media internet itu kan sifatnya global dan bebas. Mas Ari, kalau misalnya kita lihat dari data Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menemukan jumlah akun di media sosial dengan konten hoax dan provokasi ini meningkat 40%. Kominfo juga kemudian mencatat ada 22 hoax yang beredar di masyarakat dan paling banyak terjaring ataupun paling banyak terkait mengenai pemilu 2019. Dari pantauan Mafindo sendiri, apakah memang trennya seperti ini meningkat justru pasca Pilpres? Ya, betul. Kalau untuk meningkatnya sendiri sebetulnya sudah dimulai sejak sebelum Pilpres gitu ya. Kita ingat tahun lalu itu ada pilkada, dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau berhubungan dengan hoax yang berhubungan dengan politik, artinya ada acara-acara event-event politik tertentu, maka hoax dan disinformasi yang disebarkan itu akan meningkat juga. Jadi, tapi memang yang perbedaannya kali ini adalah untuk Pilpres kali ini dibanding Pilpres dahulu, kayak kali ini jumlah yang menyerang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penyelenggara pemilu itu lebih banyak. Untuk kemudian melawan hoax, menurut Anda kebutuhan fact-checking ataupun pemeriksaan fakta sendiri saat ini apakah sudah cukup memadai, aksesnya sudah cukup mudah bagi para netizen jika ingin kemudian memverifikasi sebuah data ataupun informasi yang masuk? Ya, sebetulnya sih masalah terbesar dari kita, bahkan disinformasi atau hoax ini kan masalah global ya, tidak cuma Indonesia, dan Indonesia sendiri dicatat sebagai negara yang dari hal berdasarkan literasi dari 61 negara itu kita nomor 2, tapi bukan nomor 2 ranking runner up ya, tapi nomor 2 dari bawah. Jadi dari 61 negara, Indonesia ini di peringkat 60. Nah, sebetulnya masalah terbesarnya adalah itu keengganan untuk membaca. Jadi malas membaca, cuma melihat video disebarkan, atau yang sering terjadi itu kan di bumbu-bumbu itu. Saya dapat dari grup sebelah. Jadi kalau untuk sarana untuk akses dan yang dari sisi mengajak sebetulnya sudah cukup banyak, mau pemerintah, Polri, media, bahkan kami dari sisi komunitas sendiri sudah cukup lama untuk menghimbau, mengajak. Tapi apa sih masalahnya? Himbauan, ajakan, bahkan klarifikasi begitu ya, itu sesuatu yang sebetulnya sifatnya tidak berbeda jauh seperti kalau kita mengajak teman kita jalan gitu ya. Jadi yuk kita jalan-jalan yuk, nah yang diajak mau nggak ini gitu. Masyarakatnya juga harus ada kemauan untuk melakukan, karena sebanyak apapun pihak yang mengajak, selama masyarakatnya tidak mau ikut bergerak ya ajakannya mentah. Oke, tapi ajakan untuk melawan hoax ini memang harus terus digaungkan ya seperti itu. Tapi dari Mafindo sendiri, bagaimana kemudian memainkan perannya ataupun langkah konkret lainnya untuk terus sama-sama kemudian memberikan informasi yang tepat mengenai berita hoax atau memang fakta? Ya, pertama kami punya setidaknya 2 peran ya. Yang pertama itu peran online, atau bahasa bakunya daring ya, dalam jaringan. Peran daring kami itu sehari-hari menjalankan
fungsi fact checking atau periksa fakta yang dimuat di kanal-kanal kami, dan yang kedua ada fungsi yang offline atau luring di luar jaringan. Jadi kami suka muncul di kegiatan Car Free Day, membuat semacam acara workshop atau seminar atau istilahnya diskusi begitu ya. Jadi memang paling tidak memang sekedar mengajak masyarakat untuk paham, ini bahayanya disinformasi, bahayanya hoax, dan ini hal-hal yang perlu dilakukan untuk berusaha menanggulangi gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Haribo Sasmito, Direktur Pemeriksa Fakta Mafindo telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.